Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat bapak-bapak pengurus Masjid Darul Razak yang tidak saya hafal satu-satu. Saya hafal Quran saja, nggak hafal nama orang Pak, jadi maaf. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ada dua catatan. Yang pertama, siapapun di antara kita yang tidak bisa menghitung nikmat itu saking banyaknya. Anda boleh lihat di dua ayat, surat 14, surat Ibrahim ayat 34 atau surat 16. Surat An-Nahl ayat 18. Saya bacakan yang surat 16, An-Nahl 18. Apa kata Allah? In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak ada yang mampu menghitungnya, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi pokok nikmat itu ada dua. Pokok nikmat itu ada dua, nikmat lahir dan nikmat batin. Karena nikmat kalau nggak dirasakan oleh lahir pasti batin. Oleh karena itu Allah katakan di surat 31 Luqman ayat yang ke-20, alam tarau annallaha sakhalakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi? Dan Allah katakan wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Dia Allah telah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya lahir maupun batin. Dan nikmat yang paling agung dari dua nikmat tadi adalah nikmat ketika Allah melapangkan dada kita kepada Islam. Oleh karena itu ketika Allah mengakhiri risalah, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, menunjukkan nikmat yang paling sempurna, nikmat agama ini. Oleh karena itu dan Islam itu jalan yang lurus, betul? Islam itu kan jalan yang lurus ya Pak. Ketika Bapak selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Antum pasti bertanya dong, yang dimaksud jalan yang lurus apa? Allah beri jawaban di surat 6 ayat 161. Jadi surat 1 ayat 6 junto. Kalau bapak-bapak hukum surat 6 Al-An'am ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim
Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama bapakku Ibrahim. Dan Ibrahim seorang muslim, dan orang muslim itu adalah penganut atas agama yang dianut Ibrahim. Surat 2 Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan Islam yang Allah perintahkan untuk dia patuhi di ayat 131-nya. Idza qala lahu rabbuhu aslim. Islamlah kamu Ibrahim. Ibrahim menyatakan keislamannya. Lalu dia mewasiatkan kepada anaknya dengan ucapan yang saya sebut 3 as, tegas, lugas, tuntas. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Karena ketahuilah tidak ada kemuliaan kecuali di atas Islam. Maka saya suka kalau ceramah di kantor-kantor saya bilang ke Pak Menteri, Pak Menteri, Pancasila harga mati tapi tidak dibawa mati Pak. Yang dibawa mati Islam, jangan-jangan kegeeran loh Pak. Begitu malaikat datang lihat you muslim apa kafir Pak, nggak tanya Pancasila atau Pancasilais. Jadi Pak Menteri, jaga Pancasilamu tapi jagalah Islammu, karena Islam itu dibawa mati, bukan sekedar harga mati. Saya tanya sama menterinya, deal or no deal? Kalau nggak deal saya pulang loh. Menterinya nanya, Bapak kok saklek amat, bini saya kalau pulang ke rumah ceramain saya pusing loh Pak. Kenapa Bapak saklek? Islam nggak boleh basa-basi. Karena basa bisa dikirikan basi keracunan mati loh. Betul kan? Jadi itulah Ibrahim, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih untuk kalian. Dan Islam adalah nikmat yang paling agung pada batin. Batin itu hati bukan? Maka di surat 6 ayat 125 126 Allah katakan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah membiarkan dia sesat, Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit untuk menerima Islam, seakan-akan dia menanjak ke langit tanpa penyangga sama sekali, mustahil. Di ayat 1 dan Allah katakan, wa hadza siratu rabbika mustaqimah, dan Islam inilah jalan Tuhan yang lurus. Dan Allah katakan, orang yang menempuh jalan lurus itu adalah orang yang di atas nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang kau bernikmat, maka nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam. Itu nikmat batin yang paling besar. Buat apa kaya kalau tetangga sama Karun, mau ibu-ibu. Ibu-ibu kaya-kaya pengen arisan sama istrinya Abu Lahab. Itu sosialitanya Arab loh, Abu Lahab, istrinya Abu Lahab. Ibu-ibu terkenal apa? Istrinya Nuh dan Lut yang terkenal. Itu sosialita neraka Bu, mau tetangga sama dia arisannya. Ya, itulah kehinaan yang mereka dapat. Jelas? Maka kemuliaan itu dengan Islam, maka bersyukurlah Allah telah menjadikan kita Islam. Dan ketahuilah kita tidak mungkin menjadi muslim kalau Allah tidak menghendakinya. Apa kata Allah di banyak ayat? Misalnya surat 81 Takwir ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu menginginkan menempuh jalan lurus, kamu tidak akan menempuhnya kecuali jika Allah menghendakinya. Dan Allah katakan di surat 10 surat Yunus ayat yang ke-100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Seseorang tidak akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biasa ibu-ibu kan muka kipo kan? Pak, kasihan dong orang kafir gak diizinkan Allah beriman. Jadi Anda tuduh Allah zalim gitu. Allah udah tahu Abu Lahab yang didakwah tidak beriman gitu loh. Paham? Bukan Allah tidak menginginkan dia beriman, emang dia gak mau beriman dia. Bukankah Allah tahu siapa yang layak diberi hidayah dan tidak, bukan? Maka saya katakan pada ibu, ini namanya panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya namanya. Tugas ibu bukan tanyakan kenapa orang kafir dibiarkan kafir, bukan tugas Anda.
Tapi tugas Anda apa? Menjaga imanmu, mati dari keimananmu, dan mulia karena imanmu. Karena Allah nggak nanya urusan orang ke lo. Apa kata Allah di surat 17 Al-Isra ayat 15? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa mengikuti petunjuk untuk kepentingan kebaikan dirinya sendiri, siapa membeli kesesatan, maka kerugian untuk dirinya sendiri. Dan engkau enggak ditanya tentang dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak mengazab sampai kami utus rasul kepada manusia, dan rasul risalahnya sudah sampai ke Montreal, bukan? Jelas? Maka antum enggak mungkin ngeles, kan ibu-ibu dimules, bukan ngeles kan? Maksud saya gini, meles apa? Saya kasih contoh, Bu. Ibu-ibu kalau lewat di jalan tidak ada tanda larangan, ibu stop di situ, ditilang, ibu marah nggak? Ibu protes nggak, Bu? Bu, ini saya tanya ibu karena ibu sering ngadi, bapak-bapak jarang. Bu, saya kasih contoh. Kenapa Allah bilang wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula? Kami tidak akan mengazab sampai kami utus rasul dulu. Karena manusia kan tukang bantah kan. Saya kasih contoh gini, tadi saya kasih contoh, kita lewat di jalan, tidak ada larangan stop, kita stop, kemudian ditilang. Anda punya alasan dong, tidak ada tandanya. Faham? Maksud Allah apa? Allah utus rasul supaya manusia ketika diazab Allah karena salah, dia tidak membantah Allah. Surat 4 An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rasul. Rasul-rasul diutus itu untuk memberi kabar gembira. Tidak ada satu kebaikan kecuali Nabi telah menyampaikannya. Wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi telah mengingatkan kita. Apa kata Allah? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala hujjatun ba'da rasul. Agar manusia tidak membantah Allah karena rasul-rasul telah diutus. Jadi kalau kita diazab nantinya nggak berani ngeles dong. Kan hujah udah sampai ke Cibubur, bukan? Quran sudah sampai ke sini kan? Jadi antum nggak mungkin mules, bukan ngeles dong. Kan udah sampai hujah. Maka tugas kita jaga itu agar kita mati di atas iman dan kita mati dari Islam, karena itu kemuliaan. Apa kata Allah di Quran? Orang mati itu kehinaan. Ya, surat 98 Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Adapun orang beriman di ayat yang ke-7-nya, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Itu nikmat yang paling agung yang mesti kita syukuri dan jaga agar kita mati di atas kemuliaan. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tidak ada orang yang lebih cinta kepada kita melebihi cintanya Rasul. Ya, saya pernah ceramah di sebuah departemen. Saya bilang kalau presiden mencintai rakyatnya karena ada maksud udang di balik batu, karena pengen 3 periode kan, boleh jadi. Kata menterinya, emang lu luar biasa loh. Tetapi Muhammad mencintainya, cinta kitanya tulus sekali. Dan ketulusan beliau disaksikan oleh Allah di surat 9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betapa sayangnya Nabi, betapa cintanya Nabi kepada kita, dan kecintaan beliau dipersaksikan oleh Allah tabaraka wa taala, bukan oleh YouTuber atau influencer loh. Disaksikan Allah di atas langit bahwa Nabi sangat cinta kepada kita, dan salah satu balasan cinta kita kepada beliau memperbanyak salawat kepadanya. Teman saya pastor, karena saya orang Ambon, tapi jangan tanya kenapa saya putih loh. Jadi dia tanya gini, Muhammad itu belum selamat dong, buktinya masih minta disalawatin. Saya bilang enggak, justru kami diuntungkan dengan salawat kami, bukan Muhammadnya. Tanpa kami salawat, Muhammad pasti masuk surga kok. Saya bacakan banyak ayat. Bahkan Muhammad masuk surga lebih dulu dari Isa loh. Isa tuh jadi anggota gengnya, gangsternya Muhammad.
You mau tahu, bahkan keberadaan Muhammad disaksikan oleh Isa loh. Dan Isa itu untuk Bani Israel, bukan buat orang Ambon kayak Ye. Jadi hari kiamat you bilang mengaku umat Isa, Isa tidak kenal sama Ye karena Ye gelap. Saya bacakan Quran bahwa Isa untuk Bani Israel, bukan untuk orang Ambon. Jadi begitu Isa buka peta dakwah, apa kata Isa? Sepertinya itu tidak terdapat di peta dakwah saya. Tapi ada alhamdulillah teman saya ini masuk Islam dia. Karena setiap ketemu dia suka nanya. Saya tanya, yuk ambil brosur kapan daftarnya? Kan kita dua sama-sama sales, saya bilang. You sales di neraka, saya sales ke surga, saya bilang. Ya, sama-sama kan dia ustaz, dia kan pastor. Kita sama sales. Sekali-sekali boleh diskusi produk, mana yang high quality, saya bilang. Jadi dialog antar agama untuk cari tahu kira-kira yang mana reject produknya. Saya bilang kami diuntungkan dengan salawat kami. Apa kata Nabi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi bi asyra. Jadi kami salawat sekali, Allah balas 10 kali rahmat. Lebih untung kami dong pada nabinya. Dan itu menunjukkan Nabi itu rahmah. Itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa selalu rahmatnya? Sekali kita bersalawat kita memperoleh 10 rahmat. Itu yang dimaksud Nabi kami diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mendoakannya kami lebih diuntungkan daripada dia yang didoakan. Apa kata dia? Puji Tuhan, haleluya. Saya bilang, yang ngomong Tuhan saya, kenapa you puji Tuhan you? Tuhan you tidak punya jasa dalam pembicaraan kita, itu penumpang gelap, saya bilang. Kenapa you puji Tuhan you? Apa kata dia? Terus saya bilang apa? Alhamdulillah. Dia bilang good, saya bilang. Itu namanya tahu diri, ya. Nanti kalau dia jelaskan agama, saya bilang alhamdulillah. Apa kata dia? Lo yang ngomong Tuhan saya, kenapa you puji? Tuhan saya melindungi saya dari kesesatan pikiran you. Maka saya memuji Tuhan saya karena masih memberi saya hidayah, tidak percaya sama omongan you. Dia bilang luar binasa you. Ya, jelas? Dia tanya kenapa? Karena saya hafal Quran saya, nggak hafal Bible you, bukan? Karena jawaban saya jawaban Quran namanya. Maka mari kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung pada judul aja ya, gak usah basa-basi. Ramadan itu adalah madrasah tarbiyah takwa ya. Apa korelasinya? Saya kasih rumus saja gampang. Anda boleh ribut tuh Anda dikumpulkan di mahsyar kan? Yakin gak bakal bertemu Allah di mahsyar? Di sana manusia hanya berada pada 2 pakap pongkol kan? Kalau nggak di surga di neraka kan? Surat 42 ayat 7, surat Asyura. Akhir ayat itu Allah berkata, wa andziril yaumil jam'i la raiba fih. Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari penghimpunan mahsyar. Apa kata Allah? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ke surga, satu kelompok ke neraka. Kira-kira jamaah Darul Razak mau kemana, Bu? Surga atau neraka, Bu? Saya tanya sama ibu-ibu, ibu kan rajin ngadi, beberapa saya kenal baik loh, yang selama ini rajin catat tapi tidak ingat-ingat. Saya pengen tanya, Bu, masuk surga, akses ke surga dan akses pembebasan dari neraka itu di masjid atau di rumah, Bu? Ibu-ibu yang jadul dulu, nanti bapak-bapak belakang, saya baru ketemu bapak-bapak baru. Kalau langsung nanya kan nggak enak kan, Pak? Kan ada sebagian murid saya di sini kelihatan ya. Jadi saya pengen nanya, Bu, akses ke surga dan pembebasan dari neraka itu di masjid atau di rumah, Bu? Di rumah. Dalilnya? Ibu jawab tapi tidak bertanggung jawab atas jawabannya. Jawabannya bukan masjid. Masjid itu kan buah dari proses tarbiyah di rumah kan. Jadi kalau ditanya mana dasarnya, surat berapa? 52 surat At-Tur ayat 25 sampai 27. Wa aqbala ba'dahum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Penghuni surga duduk berhadap-hadapan. Lalu mereka saling bertanya, karena apa kalian masuk surga? Apa jawabannya? Dahulu ketika kami berada di tengah keluarga kami ditarbiyah untuk takut kepada Allah tabaraka dan azabnya. Lalu Allah menghadiahkan kepada kami surga ini.
Berarti surga itu aksesnya di mana? Di keluarga kan? Juga neraka kan? Surat 66 At-Tahrim ayat 6 kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang beriman, proteksilah dirimu dan keluargamu dari neraka. Berarti surga neraka aksesnya di mana? Di rumah, tergantung mendidiknya, bukan? Jelas? Pertanyaannya, dengan apa kita menyelamatkan keluarga kita? Bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak kan tadi tidak ditanya nih. Cara menyelamatkan keluarga bapak dengan apa, Pak? Jawab, Pak. Ini saya tanya orang apa orang-orangan ini? Ya dengan takwa lah. Jelas? Jadi kenapa? Karena tujuan Ramadan kan takwa kan? Dan Allah menyelamatkan kita dari neraka karena takwa juga kan? Surat 3 Ali Imran ayat 185 di kalimat yang ketiga, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, maka dia itulah orang yang beruntung. Di sini Allah tidak menjelaskan siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga. Allah jelaskan di surat 19 surat Maryam ayat 71 dan 72. Apa kata Allah di surat 19 surat Maryam ayat 71 dan 72? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti melewati sirat yang ujungnya Allah bentangkan di atas neraka. Dan itu sudah menjadi ketetapan Rabb kalian yang tidak bisa dianulir. Lalu apa kata Allah ayat 72-nya? Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu zalimina fiha jithiya. Ya, dan pada hari itu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang berdosa terjatuh ke dalam neraka dalam keadaan hina. Berarti dengan takwalah kita bisa masuk surga kan? Dan surga uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa, bukan? Saya pengen bapak-bapak itu pengen masuk surga sendirian atau bersama suami dan anak-anak, istri dan anak-anak, Pak? Sebab saya lihat nih bapak-bapak nih tipikal SDM, selamatkan diri masing-masing nih. Gak usah basa-basi ya, Pak. Ini cara saya namanya ESQ, Education of Salim Qibas namanya. Pak, pengen gak bapak-bapak masuk surga bersama dengan ibu, anak, atau mau sendirian? Pengen bersama kan? Kita ingin mendapatkan doa malaikat, bukan pemikul arsy. Di surat 40 surat Ghafir ayat yang ke-8, Rabbana adkhilhum jannatin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, berikanlah surga Aden kepada mereka yang telah kau janjikan bersama dengan orang tua mereka yang saleh, pasangan mereka yang salih, dan anak-anak mereka yang salih. Intinya bersama kita bisa kan go to jannah kan, atau bersama kita bisa go to hell kan? Ibu-ibu pengen kemana, go to jannah atau go to hell, Bu? Pertanyaan saya adalah, berarti untuk menjadi takwa butuh pionir nggak, butuh contoh nggak, Pak? Siapa contohnya yang cocok layak untuk diidolai oleh anak-anak menjadi muttaqin? Ya bokapnya lah, masa nyokapnya? Ditanya mana dalilnya? Bukankah Allah mengajarkan bapak-bapak berdoa di surah 25 Furqan ayat 74? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak kami yang menyedapkan pandangan, menenangkan jiwa, dan jadikan kami para suami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya nggak mungkin rakyat yang takwa kalau suaminya memble kan? Bagaimana rakyat yang takwa kalau pemimpinnya tidak bertakwa kan? Pemimpinnya takwa Batak Jawa maksudnya. Jelas? Saya suka tanya sama orang yang baru nikah. Saya suka tanya gini, antum ini ingin nikah selamanya sampai di jannah atau maunya cuma di dunia saja?
Ya sampai di akhirat lah. Terus modal lo apa, saya tanya sama anda yang nikah? Dengan apa anda ikat perkawinan anda supaya sama-sama masuk surga? Jawabannya dengan apa? Cinta. Makan tuh cinta, saya bilang. Tuh cinta itu sama dengan tai kucing. Kalau orang mabuk tetap enak saja, tuh bodoh makan tai kucing kok enak. Dengan apa kita mengikat tali cinta kita? Dengan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Surat 43 Zuhruf ayat 67 sampai 72. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzi ba'dhum li ba'd adu illal muttaqin. Pada hari kiamat orang yang didunia al-akhilla. Al-akhilla itu jama dari khalil, bukan? Khalil itu lebih tinggi, lebih dekat daripada mahbub, yang dicintai, bukan? Sedekat apapun cinta anda, pada hari kiamat saling bermusuhan kata Allah. Suami menyalahkan istrinya, istri menyalahkan suaminya, kata Allah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti judul anda sangat bikin saya semangat untuk menjelaskannya. Jelas? Data ini panitianya luar biasa cerdasnya, di luar dugaan saya. Jelas? Dan Ramadan tujuannya la'allakum tattaqun, kan? Berarti Ramadan targetnya adalah mentarbiyah keluarga kita untuk takwa, kan? Karena untuk masuk surga kan mesti takwa, untuk selamat di neraka takwa, dan dimulai dari keluarga, bukan? Sehingga Ramadan adalah merupakan sebuah momentum di mana kita mendidik keluarga kita. Bu, ibu saya Cina, orang Ambon tapi hafal Quran. Dan saya sejak kecil hafal Quran pakai nomor, karena ibu bapak saya hafal Quran pakai nomor. Ibu saya paginya sekolah Belanda, malamnya sekolah di Islamic Arabic School, malamnya hafal Quran sama ayahnya. Ya, dan saya mirip ibu saya. Kalau bapak saya Arab, jadi rada ganteng dari saya kurang gantengnya. Ya, jadi selalu saya diajarkan seperti itu. Kalau Ramadan datang, nak, kita ikat cinta kita, yuk nak, supaya mami sama you tidak terpisah di akhirat nantinya. Dibawakan surat tadi, dan Ramadan momentum untuk kita meraih ikatan cinta itu, takwa kepada Allah. Ya, saya suka protes sama ibu saya. Saya bilang, mami, kenapa sih ingin kami lebih baik? Karena you kan aset saya, nak. Papamu itu mitra, papi itu mitra. Kalau cocok lanjutkan, kalau nggak cukup sampai di sini. Kenapa? Kan dia suami bisa tidak. Tapi kalau saya mati, kan anda itu aset saya, nak. Dalam bisnis yang dijaga itu aset, bukan mitra. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu kan suka curhat sama saya, kan? Pak, saya udah pingin agama bagus, tapi kendala di suami, biar dia anak orang, apa yang dipikirin? Dia mitra, kalau cocok dilanjutkan, kalau nggak cukup sampai di sini, kan? Tapi anak itu aset, bukan? Apa kata Nabi? Mata benu adama in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila mata putus amalnya, bukan? Salah satu waladun salih yad'ulah, bukan jauh-jauh lagi, bukan? Jadi suami itu mitra, Pak, Bu. Kalau cocok lanjutkan, kalau nggak cukup sampai di sini. Lagian kalau suami nggak salih, jawabannya gampang kok, Bu. Kalau Allah tanya, kenapa suamimu tidak salih? Jawabannya apa? Tanya aja orang tuanya. Saya ketemu udah begitu bentukannya. Jawabannya gampang. Tapi kalau Allah tanya, kenapa anakmu tidak salih? Ibu jawab gimana? Tanya pembantu, ibu dicekik batang leher loh, Bu. Jelas saksesnya? Di sini tarbiyah itu penting, bukan? Kakak saya nanya sama anaknya keluar dari TK. Tadi belajar apa, Dek? Si anaknya bilang, doa ibu bapak, mami, bunda. Coba bacakan doanya. Apa kata anaknya? Rabbighfirli wali walidayya. Kata kakak saya dosen, doktor bahasa Inggris. Kata kakak pinter, ibu saya keplak kepala dia. Itu amanat Tuhanmu, bahwa kamu dirahmati karena jasa mendidikmu itu loh, dijadikan wasilah pengampunan. Bukankah anak mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira? Jadi jangan kamu bangga Anda mendoakanmu. Kamu layak nggak mendapat pengampunan karena anakmu menjadikan tarbiyahmu sebagai wasilah untuk dirahmati Allah. Itu persoalan intinya. Ya, saya suka bilang gini, mami dasar matre loh. Ibu saya suka bilang, saya ini punya anak 8, saya pengen jadi komisaris yang kaya di akhirat. Saya hanya dapat dividen saja dari kesalihan kalian. Saya bilang, dasar Cina lo, ini Cina akhirat, dia bilang, bukan Cina dunia. Ya, jadi ibu saya berpikirnya dagang. Saya tanya gini, mami kenapa akalnya kok dagang melulu? Gak boleh, Mi. Apa kata ibu saya? Bukankah Allah mengatakan hubungan kita dengan Allah hubungan dagang? Masa sih? Kata ibu saya, tulis surah 9 ayat 111.
Surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa dan harta mereka dengan jannah. Bukan itu jual beli enggak? Wa'dan haqqan alaihi fit Taurat wal Injil. Saya potong ayatnya. Itu janji Allah yang benar yang Allah tulis dalam Taurat, Injil dan Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih baik janjinya daripada Allah? Anies, Ganjar, Prabowo. Itu karena ada maunya dia janji. Ya, dia mungkin sungguh-sungguh berjanji, tapi nggak dijamin dia mendapati. Cepat tahu mati duluan kan? Maka Allah bertanya, waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Maka perhatikan ayat berikutnya, kalimat fastabshiru bibaikum alladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah jual beli yang kalian adakan dengan Allah. Dan apa kata ibu saya? Kamu itu komoditi yang saya jual kepada Allah, kesalihanmu nak. Jadi anak-anak saya komoditi yang saya jual kepada Allah, saya barter dengan jannah. Jelas ibu-ibu? Jelas? Dan itu dimulai dari rumah, bukan? Saya suka bilang, mami kalau dasar Cina otaknya kok jual beli melulu, dagang melulu. Bukankah Allah menyebut kita dengan Allah hubungan dagang? Kata ibu saya, tidak kurang ayat menyebutkan hubungan kita Allah dagang kan? Ibu saya bilang, coba kamu lihat surat 61, surat As-Saff ayat 14 dan seterusnya, 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jelas? Bukankah di surat 35 Fatir ayat yang ke-29, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijarat al-labur. Bukankah orang membaca Quran, bukankah orang yang salat, orang yang berinfak baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, karena mereka mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak rugi. Jadi ibu saya yang ngajar kami baca Quran. Kalau saya bandel, apa kata ibu saya? Duduk di sini, itu aset saya, ngerti nggak yuk? Saya bilang nggak sama dia sama papi aja, nggak. Nabi mau menyuruh kamu berbuat baik kepada saya 3 kali daripada papi. Duduk di sini. Dibawakan hadisnya. Jadi cara balas budi baik saya apa? Masukkan saya ke surga. Duduk di sini supaya kamu baca Quran tiap huruf 10 pahala, saya dapat investasi juga dari sana. Karena itu perniagaan yang tidak rugi tadi. Jadi minimal kamu baca Quran, saya punya investasi di sana. Karena kan jaratan lan tabur tadi. Saya bilang ke ayah saya, papi ganti mami aja deh, cari mami lain aja. Terlalu kepintaran mami ini. Apa kata bapakku? Masalahnya sudah tertulis, pena sudah kering, gak bisa diganti. Kenapa mamaku seperti itu? Karena Allah tahu anaknya seperti you, jadi mamamu seperti itu. Itu bukan faktor kebetulan nak. Makanya Allah tidak kasih kamu ke ibu-ibu di kampung, kasihan mamanya kalau punya anak kayak kamu. Jelas bu? Jadi jangan menyesal punya anak. Sebab kalau menyesal, anak juga menyesal ibu-ibunya. Makanya tidak ada tanya jawab pilihan orang tua kan bu? Sebab dulu kalau tanya dulu mungkin ibu diperlihatkan Allah akhlak anak ibu, mungkin ibu tidak akan menjadikan dia anak. Kalau dulu Allah perlihatkan kelakuan bapak-bapak, kualitas bapak kayak sekarang ke anak-anak, mungkin bapak tidak dipilih jadi bapak aja. Faham? Maka menjadi ayah dan ibu takdir, tetapi menjadi penghuni surga ikhtiar, bukan? Maka jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Tujuan kita bagaimana membangun generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan momentumnya adalah Ramadan. Kita mulai dari mana? Mulai dari surat 2 Al-Baqarah 177. Tanda-tanda orang bertakwa kan bisa di sana. Kita mengedukasi mereka. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, seterusnya. Anda lihat, ulaika humus shadiqun, ulaika muttaqun. Kita mulai dari sini bu. Pertama kita bina akidah mereka. Bapak-bapak tahu nggak? Akidah itu buah transferan atau anak cari sendiri pak? Jawab. Ini bapak-bapak ini jangan jadi bapak biologis loh. Harus jadi bapak ideologis. Baiknya akidah anak itu karena meniru orang tuanya atau gimana bu? Pada dasarnya akidah itu transfer dari orang tuanya atau dia meniru sendiri di jalanan? Transferan kan? Mana dalilnya?
Ini Bapak dari tadi jawab tapi tidak bertanggung jawab loh. Jadi bagaimana akidah anak kita tergantung kita dong. Sebagaimana kesyirikan anak kan tergantung kesyirikan orang tuanya. Bahwa akidah sang anak kotor atau bersih tergantung dia mendikte orang tuanya. Surat 52, surat At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wattabat dzurriyyatuhum bil iman ilaihim. Orang tua beriman dan anak-anak mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka di surga. Berarti akidah perkara pertama yang menjadi alat pengikat, bukan? Jelas? Kita ajarkan anak kita mulai dari pembersihan akidah. Begitu juga ya, lalu Allah pertemukan bapak dengan anak di surga, anak ikatan akidah tadi. Yang kedua apa? Sebaliknya, anak itu akan menuntut bapak karena bapak mewariskan kesyirikan kepadanya. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 172 dan 173. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulun, dan seterusnya. Anak-anak kita dalam keadaan bertauhid, bukan? Maka tugas bapak menjaga agar anak tetap bertauhid kepada Allah, bukan? Agar dengan tauhid itu kalian dipertemukan di surga, bukan? Bukan sebaliknya. Apa kata anak di ayat yang ke-173? Karena kami dapati bapak-bapak kami berbuat syirik, lalu kami menirunya, masa kami dihukum juga? Berarti tidak mungkin bertakwa tanpa iman, bukan? Maka proses pertama adalah mengajarkan anak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan laisal birra an tuwallu wujuhahum qibla al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Berarti akidah pertama dulu, bukan? Saya suka tanya sama ibu-ibu yang kan saya suka lebih banyak ngajar parenting ya. Saya lebih suka ngajar parenting Islam kepada ibu-ibu muda. Saya suka tanya gini, apa tugas Anda dalam mendidik? Menjaga anak ada pada fitrahnya, bukan? Pertama fitrah Islam, kedua fitrah tauhid, bukan? Apa kata Nabi di hadits Bukhari Muslim? Kitab Takdir, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dari fitrah Islam. Fitrah di sini Islam maksudnya. Lihat surat 30 Ar-Rum ayat 30. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumadisani. Yang merusak fitrah anak itu bapaknya, ibunya yang jika dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, kan? Berarti Islamnya anaknya baik atau tergantung tarbiyah orang tuanya, kan? Apa kata Nabi? Fa'abawahu, bapaknya lah, ibunya lah, yuhawidani, menjadikannya Yahudi, au yunasirani, menjadikan dia Majusi, au yumajusani, atau menjadi Majusi. Berarti bapak punya tugas pertama menjaga agar anak di atas fitrah Islamnya tadi. Faham? Caranya gimana? Celupkan dia ke dalam agama, hadapkan dia kepada agama. Yang kedua apa? Menjaga anak terhadap fitrah tauhid tadi. Allah kasih amanah anak Anda, masa coba lihat Allah kasih bapak barangnya bersih, masa kembalinya retak? Itu kata anak Medan, sudah menumpak melutut kentut pula kau, kurang ajar kali kau. Allah kasih anak-anak bapak dalam keadaan Islam, bukan? Allah kenikmat anak-anak keadaan bertauhid, bukan? Masa kembali dalam keadaan kafir, kurang ajar gak itu orang tua? Kurang ajar apa kurang asem itu? Sebab dalam hadis apa? Sebaik-baik manusia yang meminjam dan mengembalikan pinjaman dengan lebih baik. Hadis Bukhari, bukan? Dalam kitab Al-Buyu. Anak-anak itu pinjaman, bukan Pak? Allah pinjamkan anak kepada ibu sebagai amanah, kan? Dalam keadaan Islam mulia, dalam keadaan bertauhid. Ketika dia kembali kepada sang peminjam, pemberi pinjaman, harus baik atau bersih retak, Bu? Harus baik, kan? Kembalikan dia dalam keadaan bertauhid dan dalam keadaan Islam, bukan sebaliknya. Ramadan kita jadikan akidah sebagai landasan utama, ya. Jangan diajarin hal-hal yang mistis. Ibu-ibu nih muka mistis biasanya, ya. Kenapa iman? Bukankah Nabi mengatakan man sama Ramadhana imanan wahtisaban? Tidak sekedar berpuasa tapi syaratnya iman, bukan? Karena akidah adalah syaratnya diterima puasa, kata Nabi, sama dengan dalil umum di surat 4 An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
faulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira. Barang siapa berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dengan syarat dia beriman. Berarti iman syarat bukan? Maka bagaimana amalnya bisa diterima? Bagaimana ketika penghujung Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum, sementara suatu syarat tidak dipenuhi tapi kita paksakan diterima. Kata malaikat, nomor tidak dikenal. Karena pondasinya salah, akidahnya salah. Jelas? Karena tidak akan menjadi takwa kecuali iman. Saya ulangi, tidak mungkin dia menjadi bertakwa dengan ibadah, bukan? Dan tidak mungkin ibadahnya diterima kecuali dengan iman, bukan? Kalau ditanya kenapa ibadah, kan Allah katakan di surah 2 Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina la'allakum tattaqun, bukan? Dan Ramadan salah satu ibadah, bukan? Dan dia tidak mungkin bertakwa sampai dia beribadah, dan tidak mungkin dia ibadah terima kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan tarbiyah pertama kita mulai dengan apa yang para nabi memulainya. Para nabi memulai pembelajaran kepada umat dengan apa? Saya tanya sama ibu-ibu. Ini ibu-ibu rajin ngaji nih. Saya nggak enak nanya bapak-bapak. Nanti bapak-bapak ini gurunya songong amat ya. Baru datang juga bapak-bapak ditanya. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, ya, saya tanya sama ibu gini, kenapa Nabi itu pertama datang dia apa? Mencerdaskan intelektual atau membersihkan hati, akidah dulu? Hati yang dibersihkan lebih dahulu dari setiap penyimpangan. Lihat surat 2 Al-Baqarah 151. Ini ayat tentang pusat konsep dasar tarbiyah Islamiyah. Kama arsalna fikum rasulam minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Dia mensucikan jiwa kalian. Dan Anda tahu nadis terbesar apa? Bu, saya tanya ibu nggak malu hati, kan ibu banyak murid saya, jadi nggak usah malu hati dong. Kan bapak-bapak belum ngaji sama saya, kalau ditanya sering nggak enak dua. Bu, nadis terbesar apa bu? Bu, nadis paling besar tingkatan najisnya apa? Syirik. Surat 9 ayat 28, bukan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Jelas? Maka kita tegakkan akidah mereka, kita murnikan tauhid mereka, kita bersihkan dari setiap pernak-pernik syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena tugas Anda memurnikan tauhidnya dan membersihkan dari syirik, agar dengan imannya kalian dipertemukan di jannah. Dengan membersihkan syirik Anda tidak dituntut dan disalahkan oleh anak-anak Anda di surat 7 ayat 173 tadi. Jelas bapak-bapak? Itu tarbiyah pertama yang kita bisa mulai ketika Ramadan. Dengan keikhlasan kita ajarkan anak-anak untuk ikhlas ketika ibadah, ya, maka kita menanamkan akidah kepadanya. Bukankah para nabi memulai dakwanya dari akidah terlebih dahulu? Misi utama para nabi dimulai dari akidah, bukan? Coba antum lihat di surat 16 ayat 2. Yunazzilul malaikatu biruhi min amri ala may yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan Allah telah mengutus malaikat kepada salah seorang hamba yang dia kehendaki. Apa yang diwahyukan? Berilah peringatan kepada manusia, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku Allah. Maka bertakwalah kepada aku. Saya khawatir jangan-jangan sampai antum pula ini mengaku dapat wahyu karena ayat tadi. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud mayyasha'u min ibadih? Siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya? Penjelasannya ada di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak seorang pun rasul yang saya utus engkau Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka memurnikan tauhid ini adalah merupakan hal pertama yang menjadi tujuan pendidikan untuk meraih takwa. Saya ulangi, tidak mungkin takwa tanpa tauhid. Saya tanya sama ibu-ibu, dermawan itu termasuk sifat takwa bukan? Kalau dermawan ibu dengan orang kafir mana lebih dermawan mereka kan? Mereka punya apa? Punya banyak sekali, punya apa itu namanya? Punya apa itu banyak yayasan-yayasan bukan?
Tapi bukankah amal mereka ditolak karena kekafiran mereka? Surat 18 Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Kenapa amal mereka sia-sia? Karena kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mungkin amal kita diangkat Allah kecuali dengan mentauhidkannya lebih dahulu. Maka tarbiyah pertama Ramadan, kita kekalkan iman anak-anak kita. Iman, imun, aman, bukan? Saya suka ditanya sama ibu-ibu, Pak Salim, gimana supaya anak saya sekolah di Amerika aman? Ya berimanlah. Kenapa, Bu? Allah jamin. Kalau anak sudah mencintai iman, iman menghiasi nama anak, dia imun loh. Lihat surat 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, di kalimat yang kedua. Apa kata Allah? Walakinallah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan tauhid, lalu iman itu menghiasi di kalian. Tidak mungkin cinta dan benci bersamaan, bukan? Kalau benci dominan, maka cinta akan gugur. Kalau cinta dominan, maka benci akan gugur. Kalau iman sudah kuat, apa? Wa kara ilaikumul kufra, pasti anakmu akan membenci kekafiran. Iman itu kan lawannya kufur, bukan? Kalau dia sudah beriman, dia pasti benci kekafiran. Andaikan dia bertemu laki-laki yang super kaya, dia tidak tergiur karena imannya membuat dia benci kepada kekafiran. Ia buat apa kaya kalau tetangga sama Karun? Jelas? Imannya membuat dia imun untuk menolak kekafiran. Wal fusuqa, dia benci kepada perbuatan fasik. Wal isyan, dan dia akan benci kepada segala perbuatan maksiat. Dia tidak akan nonton film porno dan semacamnya, bokep dan semacamnya. Tidak usah ibu awasin. Iman cukup menjadi dia untuk imun terhadap segala maksiat. Jadi pertanyaannya, nanamnya sudah belum? Sudah Pak, benar nggak cara nanamnya? Sebab benih boleh bagus, tapi cara nanamnya salah juga tidak akan bisa efektif, bukan? Ini pertama, kita tarbiyah anak kita dengan akidah terlebih dahulu. Yakinlah Allah tidak mungkin gombal tadi. Kalau anak sudah mencintai imannya, iman menghiasi hatinya, masuklah akhlaknya baik. Berapa banyak Allah mengkaitkan, Nabi mengaitkan iman dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti bicaranya baik atau enggak diam, kan? Dengan imannya dia enggak komen. Kalau dia tahu komennya itu mengandung dosa. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah, ancaman Allah di surah 50 ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang keluar kecuali pasti ada malaikat pencatatnya. Imannya membuat dia menjaga lisannya, sehingga lisannya terukur dan terjaga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Karena imannya dia tahu, kata Nabi dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab, apa kata Nabi? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Kata Nabi, siapa dia? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Saya katakan kepada para pejabat, gak usah diktekan Pancasila ke Islam. Islam lebih besar daripada Pancasila kok. Saya katakan kepada hampir semua menteri, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Tapi posisi Pancasila hanyalah satu titik kecil di luarnya samudra Islam. Saya jelaskan, antum di sini cuma kemanusiaan dan beradab. Coba Islam ajar keadaban tadi. Di mana didasarkan di atas keimanan. Kekafiran itu kebiadaban, bukan? Kefasikan itu kebiadaban, bukan? Maksiat, keonaran itu kebiadaban, bukan? Dia tereliminir oleh tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin orang melaksanakan Pancasila kedua supaya beradab, dia beriman lebih dahulu, insya Allah dia pasti beradab. Gimana ibu-ibu? Saya ngomong kecepatan nggak? Pas ya? Jadi tadi saya ngomong, Pak kecepatan, saya cuma jawab, saya cepat apa antum yang lemot? Biasa Ustaz bela diri dikit gitu ya. Jelas? Jadi kita mulai dari akidah lebih dahulu, pembelajaran utama. Dia sumber energi bagi hati.
Saya tanya, iman itu adanya di mana? Pusat iman itu di mana, Bapak-bapak? Di hati kan? Dalilnya mana? Kan anak Anda pasti nanya dong, mana dalilnya, Pak? Masa Bapak bilang tunggu saya WA Pak Salim dulu, kan nggak mungkin dong. Iman itu pusatnya di hati kan? Surat 49 ayat 15 kan? Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab berkata kami telah beriman. Qulu aslamna. Ya, katakan pada mereka kami baru Islam. Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke hati kalian. Dan apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak ala wahyal qalb. Dia adalah hati, bukan? Dan energi hati itu iman, kata Allah di surat 49 tadi ayat 7. Maka tanamkan akidah di bulan Ramadan kepada anakmu. Nak, ketahuilah nak, kalau kadang-kadang dulu saya kecil ditanya, tadi nelan air enggak? Enggak. Kenapa enggak nelan aja di kamar, enggak ada yang tahu? Kan Allah tahu, Pak. Bagus, itulah akidah, bukan? Lalu kalau saya jawab gitu, apa kata ayahku? Aku hanya mengulang perkataan Luqman kepada anaknya di surat 31 ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Semua mental hati, bukan? Dengan tauhid dia merasa diawasi Allah, bukan? Dengan diawasi Allah, ibu nggak usah takut, Bu. Ya, ibu cuma bilang ke Allah, bilang ke anak-anak, nak, kamu tahu nggak Allah mengetahui gerakanmu? Tahu, Mak. Jadi ingat, mamamu tidak bersamamu, tapi Tuhan mau melihatmu, nak. Ini akidah, bukan? Ya, nggak usah ibu banyak doktrin, Bu. Ingat, jangan ini di jalan nggak usah jalan. Capek dikata si anak, mama mah cerewet gitu loh. Tapi coba ibu ingatkan, nak, mama tidak bersamamu, tetapi Allah selalu mengawasimu. Kamu kalau bikin dosa, mama tidak minta pertanggungjawaban, nak, tetapi Allah akan minta pertanggungjawaban untukmu. Ini akidah, bukan? Tanamkan pada anak rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa orang beriman takut kepada Allah? Insya Allah tercegah dari kemunkaran. Lihat surat 67, surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahu maghfiratu wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzati sudur. Tanamkan pada anak, Allah melihat apa tersembunyi di hatinya, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan kalau dia takut kepada Rabbnya walaupun dia tidak melihatnya, Allah akan memberi ampunan dan pahala yang besar untuknya. Rasa takut seperti apa? Allah jamin. Kalau dia takut kepada Allah, rasa takutnya akan mencegah dia dari kemunkaran, kemaksiatan. Surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jelas? Barang siapa yang takut akan kebesaran Rabbnya, lalu dengan takut itu mencegah dirinya dari bermaksiat kepada Allah, maka surgalah balasan baginya. Kan tidak mungkin takut dia tidak mengenal Tuhannya, kan? Jelas? Mengenal Tuhan perkara akidah, bukan? Saya ditanya sama mahasiswa, Ustaz, kata Nabi kalau Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa kita tergoda? Saya bilang, ya jelas Nabi benar, otak kamu yang salah. Saya jawab gimana? Nabi tidak mungkin salah. Tapi buktinya, ya jelaslah. Pertama, setan kan gak jin aja, manusia juga setan. Kamu jadi kamu setan. Bukankah Allah katakan di Quran surat 6 ayat 112? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni. Yang dibelenggu setan jin, lu kan setannya juga. Ya jadi bagaimana lu udah goda, itu pertama. Yang kedua, setan itu kan menanamkan ideologi, kan? Membuat karakter, bukan? Setan dibelenggu tapi karakter lu setan. Surah 24 ayat 21, bukan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwat innahu ya'muru bil fahsya. Itu ideologi. Itu namanya Stalin sudah mati, komunis masih jalan enggak? Seperti setan, setan dibelenggu tapi otak lu setan.
Jelas? Watak kita watak setan. Namanya mindset manusia setan. Jadi jangan salahkan hadis, salah tidak salah haditsnya. Setan iblis sudah kan kader dia tadi, ya. Jadi tokohnya boleh meninggal tapi ideologi udah menyatu, bukan tabiat surah 24 An-Nur ayat 21 tadi. Wa may yattabi'is syaitan innahu ya'muru bil fahsya. Klop dengan nafsu Anda, bukankah? Kenapa salahkan hadis? Tadi tidak salah. Taruhlah setan tidak menyuruh kamu berbuat jahat, tapi bukankah nafsu menyuruh kamu berbuat jahat? Bukan setan yang menggodamu, tapi kamu tidak bisa mengendalikan nafsumu. Surah 12, surah Yusuf ayat 53. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Wa ma ubari'u nafsi. Aku hampir-hampir tidak berlepas diri dari nafsuku. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ini cara menjawab anak-anak. Kalau mah katanya setan dibelenggu, kok kakak digoda sih? Kata jawabnya, bukan kakak digoda, kan setan dibelenggu ada sempat goda. Gak ada saluran telekomunikasi kabel kesetanan. Nah, tetapi kenapa? Kita sudah lama berkarakter setan kan? Betul? Coba ibu-ibu kalau buset, repot loh, buset. Jadi kebiasaan bukan? Buset itu budak setan loh. Buset itu menjadi ibu-ibu setan loh. Jelas? Karena kebiasaan, saya bilang hadisnya tidak salah, tapi iman kamu bermasalah yang tidak bisa mengendalikan nafsumu. Bukan katalah inna nafsa la'amaratun bisu, bahwa nafsu itu menyuruh kepada kebaikan. Yang menyuruh kamu berbuat kejelekan bukan setan tapi dirimu sendiri. Dan itu dapat kamu eliminir kalau imanmu bagus, kata Allah di surat 49 tadi. Jelas? Jadi kenapa Ramadan kita tergoda, Bu? Bukan setan yang menggoda, emang kita setannya, Pak. Paham? Atau minimal kita sudah ikut tabiat setan kan? Ya? Dan kemudian apa? Setan itu kan kader nafsu bukan? Apa kata iblis kepada Allah di surat 7 Al-A'raf 16 dan 17? Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an. Yang disasarkan nafsu kan? Aku datangi mereka dari depan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ditanamkannya cinta dunia, syahwat bukan? Wa min khalfin, dari belakang dijadikannya lupa kepada akhirat. Nafsu juga bukan? Nafsu tidak ingin akhirat bukan? Bapak-bapak kalau jujur aja Pak, kalau ada kajian tentang dunia jadi orang kaya dengan akhirat, Bapak pilih yang mana datangnya? Jangan bilang akhirat loh, muka Bapak nggak menunjukkan hal itu loh. Kali ini penyakit yang kronis, kata Allah di mana? Di Quran surat 30 ayat 7. Ya'lamuna zahirul hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Tentang dunia kulitnya mereka pengen melihat jelas-jelasnya, tapi akhirat mereka lalai. Itu namanya talbis iblis, mental iblis namanya. Talbis itu mental iblis. Dulu saya kuliah, dosen saya sekuler semua Pak. Ya, kalau dia udah ngomong dia tanya, menurut Anda gimana? Logis, logika setan saya bilang. Logis itu logika setan Pak. Ya, jadi logis itu logika setan, karena setan atau Tuhan pakai logikanya. Yang saya ngomong baik, yang pertama kali menghadirinya baik itu iblis Pak. Jadi Bapak itu talbis mental iblis Pak. Kenapa? Iblis ketika ditanya Allah, ma mana'aka alla tajuda ya maktub, kenapa kamu nggak sujud ketika aku perintahkan engkau sujud? Apa jawabnya? Ana khairum minhu. Jadi Bapak ini kena talbis mental iblis Pak, menganggap dirinya baik sendiri. Ya, padahal yang ciptakan iblis sama Adam Allah kan? Yang tahu di antara keduanya yang baik kan Allah. Iblis bikin opini sendiri, persis Bapak. Jadi Bapak bicaranya logis, logika setan, mental Bapak mental iblis Pak. Dan saya punya dosen banyak nggak suka sama saya. Dia ngancam lagi, nanti kamu nggak lulus, saya bawa Bapak ke polisi loh. Saya yakin saya lulus kok. Itu bahan saya bawa ke polisi untuk pakai dua. Ya, jadi jelas. Imunitas anak itu dia di atas iman bukan tadi dalilnya. Jadi kalau ingin anak ibu baik, hendaklah dengan imannya baik. Imannya baik pasti masalahnya baik insya Allah. Tetapi ketahuilah, iman itu tidak baik dengan pemahaman yang baik kan. Saya tanya gini sama anak-anak muda, ini bapak-bapak muda yang punya masalah lebih banyak. Menjadi bapak-bapak milenial itu lebih ribet daripada bapak-bapak kolonial loh. Karena hari ini kan racunnya di mana-mana kan. Memproteksi imunitas anak kan tingkat kesulitannya paling tinggi loh di zaman sekarang.
Ya, anak-anak sudah punya gadget yang bisa melihat informasi buruk di setiap saat, bangun imunitas bukan? Yang peserta gini, itu keyakinan benar, keyakinan dulu atau pemahaman dulu? Cepat jawab. Pemahamannya dulu atau keyakinan dulu? Keyakinan. Bapak-bapak tidak secerdas yang saya duga. Menurut saya, keyakinan itu tergantung pemahaman dong. Saya beri contoh. Anda kalau berkata Ambon identik apa? Keribu, keriting, hitam, tukang nyanyi. Itu udah jadi keyakinan karena informasinya begitu kan? Ketika Anda tahu saya orang Ambon, Anda bayangkan awalnya saya keribu, hitam dan semacamnya kan? Tapi begitu saya datang Anda katakan ternyata tidak semua orang Ambon itu hitam kan? Pengetahuan melahirkan keyakinan bukan? Ilmu yakin, ilmu yang meyakinkan yang melahirkan keyakinan yang benar. Jelas? Anak tidak mungkin beriman kalau nggak faham agama, Bu. Bukankah Nabi mengatakan, Imam Bukhari Muslim berada kitab Al-Ilmu, keutamaan orang berilmu? Apa kata Nabi? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, maka Allah akan mudahkan dia faham terhadap agamanya. Akidah itu perkara agama bukan? Bagaimana dia yakin kalau fahamnya salah? Bagaimana Anda yakin Allah maha kuat kalau ibu takut dengan genderuwo misalnya? Yang dia yakin genderuwo lebih kuat dari Allah kan? Karena sejak kecil ibu suka kata, awas ada genderuwo loh. Anda lebih takut genderuwo daripada Tuhannya kan? Tapi kalau ibu ketika anak takut genderuwo, katakan yang lebih kuat Tuhanmu nak. Lewat baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwasamiul alim. Dulu ketika saya kecil, kami punya pembantu 30 orang. Ada satpamnya, rumah kami luas sekali. Jadi saya ini orang kaya dulu loh, dulu sekarang nggak lagi. Kalau saya pergi gelap-gelap, saya takut lewat situ, katanya ada setan. Ayahku bilang, kalau kamu ditemani satpam di mana nak? Aman. Lebih kuat Tuhanmu apa satpammu nak? Ya kuat Allah. Bacakan a'udzu bikalimatillahi tamma, lewatlah di sana nak. Pasti Tuhan lebih kuat daripada satpam tadi. Karena boleh jadi genderuwo lebih kuat daripada satpam. Kan kami punya security. Memanggil dia, kata ayah saya, lebih kuat mana Tuhanmu apa satpammu nak? Ya Tuhanlah, Allah lah. Yaitu kata berlindung pada Allah supaya Allah jaga kamu dan satpammu. Karena boleh jadi orang yang jahat lebih kuat daripada satpammu nak. Terus caranya gimana? Ucapkan saja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, kemudian lewat. Tuhanmu pasti menjagamu nak, dan Tuhanmu pasti lebih kuat daripada satpammu tadi. Jadi itu saya tidak takut-takut lagi. Karena apa? Yakin Tuhanku lebih kuat daripada satpamku tadi. Terus saya tanya gini, apa bisa? Apa kata ayah saya? Sekedar menjagamu melewati itu dengan memunculkan air dari batu lebih sulit mana nak? Ini cara menanamkan akidah kepada anak. Coba lihat mana yang mudah. Cuman Allah menjagamu melewat gelap dengan memunculkan 12 mata air di batu lebih sulit mana nak? Iya, memancarkan air. Nah, Allah bilang di surah 2 ayat 60 apa? Ketika Musa meminta wa idistasqa Musa liqaumi fadrib bi asaqal hajar. Lebih sulit memancarkan air dari lubang batu 12 mata air untuk Bani Israel. Itu saja mudah bagi Allah, apalagi sekedar menjagamu melewati ini. Saya bilang papi the best deh. Bukan papi mau the best, tapi Rabbmu yang the best. Itu cara kita mengedukasi anak, menghilangkan rasa takut. Emang tabiat sih, tapi kan bisa jadi pada akidah kan? Faham? Jadi kembalikan dia takut kepada Allah yang sebenarnya, bukan takut yang tidak pada tempatnya. Kan karena dia meyakini genderuwo, dia tidak percaya pada Allah kan? Pemahaman yang salah melahirkan keyakinan yang salah, bukan? Jelas? Saya ulangi tadi, Anda yakin orang Ambon pasti hitam kan? Udah keyakinan karena informasinya begitu kan? Tapi begitu Anda lihat saya, Anda mengatakan ternyata lebih putih dari kami orang Cirebon kan Pak? Jelas Pak? Jadi pemahaman bukan keyakinan bukan? Maka jadikan Ramadan mengedukasi anak kita faqih kepada agamanya. Karena kata Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan kita sepakat takwa itu konsep agama bukan negara kan? Jelas? Tidak mungkin dia bertakwa kalau dia tidak beriman kan? Dia tidak mungkin beriman kalau kepemahamannya salah kan?
Dan pemahaman adalah agama, kata Nabi tadi. Dia baik kalau dia faham agamanya. Maka jadikan Ramadan tarbiyah untuk anak-anak kita faham agamanya. Karena sekali lagi, dengan pemahaman yang benar akan melahirkan keyakinan yang benar. Keyakinan melahirkan sikap yang benar. Itulah takwa yang diharapkan tadi. Jelas? Jadi jadikan Ramadan, tadi saya lihat panitia sudah menyiapkan banyak acara tarbiyah tadi. Ya, nggak usah fitnah-fitnah deh, nggak usah cari masalah. Antum itu belajar pegadaian, antum jangan pegadaian menyelesaikan masalah tambah masalah. Orang Islam itu menyelesaikan masalah tanpa masalah seharusnya, bukan kayak pegadaian menyelesaikan masalah tambah masalah. Emang orang yang habis kredit pulang tidur nyenyak kan, mesti mikir penggalian ada masalah baru, bukan? Saya pernah diundang di pegadaian ceramah, itu bahasa antum syubhat saya bilang. Lah ini kan riba. Riba itu hukumannya berat. Bagaimana Anda bilang menyelesaikan tanpa masalah? Saya itu saya nggak diundang-undang lagi. Namanya tipu-tipu ala pegadaian saya bilang. Sejak itu saya nggak diundang lagi. Orang Indonesia kan nggak mau orang jujur-jujur gitu ya. Maunya nyenengin hatinya kalau ceramahnya itu. Jadi sekali lagi pahamkan dia terhadap agamanya. Karena apa? Akidah yang benar tergantung pemahaman yang benar. Maka kata Nabi tadi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barangkali majelis masjid bisa memfasilitasi tarbiyah yang banyak, terutama untuk anak-anak, karena lurutnya keyakinan tergantung lurutnya pemahaman. Dan pemahaman itu butuh belajar. Faham? Karena kita lahir tidak tahu apa-apa, butuh belajar. Allah kasih sarana pendengaran, penglihatan dan hati untuk belajar. Surat 16 ayat 78. Ya huwallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Hati itu yang meyakini, bukan? Keyakinan tergantung informasi pendengaran dan penglihatan, kan? Dan itu namanya ilmu. Kita dilahirkan tidak tahu apa-apa, tapi punya beban banyak enggak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji Allah siapa lebih baik amalnya. Bagaimana dia baik amalnya kalau tidak faham agamanya? Emangnya amal salih itu suka-suka, itu namanya sukoi, suka-sukaoi? Bukan. Berbuat menjadi orang yang sukses amal salihnya kan berdasarkan syariat, kan? Dan itu butuh pemahaman. Jadi tidak serana akidah, tapi menanamkan pemahaman agama yang kokoh dan benar. Sebab di zaman sekarang banyak atas nama agama tapi aneh-aneh, kan? Ada namanya Islam Nusantara lah. Islam aja ngapain Nusantara? Apa kata malaikat nomor tidak terdaftar? Tidak nomor registrasinya. Jadi kalau antum beragama dengan agama yang tidak Allah syariatkan, kan saya suka bilang gini, beramal itu kayak transfer uang loh. Nomor tujuan tuh ikhlas. Syariatnya kan PIN kita, kan? Kalau tidak sesuai sunnah, kata siapa? PIN-nya salah. Kan kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berarti pinnya salah enggak, Pak? Tidak ikhlas, nomor tujuan tidak dikenal. Dan ini butuh pemahaman, bukan? Bagaimana mendidik anak ikhlas, bagaimana mendidik anak dengan agama yang benar agar amalnya tidak sia-sia, bukan? Apalagi bapak-bapak di usia 40, rata-rata kepala 40. Saya tanya sama bapak-bapak, apa obsesi bapak di usia 40? Saya tanya. Apa obsesi bapak di usia 40? Cepat jawab. Jadi anda tidak tahu apa yang anda kerjakan di usia 40? Masya Allah, musibah ini. Obsesi orang mukmin di usia 40 ada di surat 46 ayat 15, kan? Surat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bimbing aku bagaimana cara bersyukur kepadamu, ya Allah, atas nikmat yang kau karuniakan kepadaku dan juga kedua orang tuaku. Bersyukur itu adalah satu akhlak yang paling agung, perkara tarbiyah paling utama. Bagaimana anakmu berterima kasih kepadamu kalau kepada Allah dia tidak berterima kasih? Ya, sudah numpang di bumi Allah, songong lagi namanya. Ya, bagaimana dia berterima kasih? Ya, usia 40 kita belajar bersyukur kepada Allah. Di bulan Ramadan kita belajar obsesi orang muslim. Yang kedua apa? Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbinglah aku ajak bagaimana beribadah dengan amal yang engkau ridai. Pertanyaannya, sebuah amal dinyatakan diridai Allah syaratnya dua. Amal itu disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, kita lakukan karena mengharapkan keridhaan Allah. Dan itu butuh pemahaman, tidak?
Ya nggak bisa dong ada beramal. Kan baik, apa salahnya sih? Itu namanya semit, sesat militan namanya itu. Ya, saya suka tanya, emang kalau setiap baik itu setiap yang kalau pakai baik saja, kenapa tidak sholat 7 rakaat saja maghrib? Kan baik. Berarti tidak semua yang kita anggap baik itu benar kan? Yang baik itu yang benar. Sholat maghrib berapa rakaat yang benar Pak? Itu baik. Perbanyak tidak baik Bu. Paham? Nah, itu caranya memahami agama. Kita ajarkan anak kita dengan pemahaman agama ketika Ramadan. Kenapa saya ulangi? Keyakinan nggak benar kalau pemahaman yang nggak benar. Kan kita ini kenal agama di usia tua baru kita tahu ternyata banyak yang salah kan? Karena informasi yang kita dengar di kampung banyak salah kan? Dan kita sendiri doktrin apa? Kiai tidak mungkin salah, ustadz nggak mungkin salah. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Yang tidak mungkin salah Nabi kali, selain itu bisa benar bisa salah. Tapi doktrin yang diajarkan sampai membuat taklid bukan? Maka mari kita ajarkan anak-anak kita fakih. Yang namanya fakih itu memahami dengan kaidah yang benar dan punya semangat mengamalkannya, disebut fakih namanya. Dan itu bisa kita mulai di bulan Ramadan. Yang kedua apa? Ketiga, kita mulai bangun akhlaknya dengan sikap kedermawanannya. Ibu bisa apa? Mendidik anak ibu dengan apa? Telepon sepupumu, dia butuh apa nak? Atau ibu bilang gini, Dek, ini kan mau lebaran, baju ini bagus dikasih sepupumu ya. Ya enggak Pak, itu maksud saya suka loh Mak. Nah gitu ya, jawab aja, justru kamu beriman buat baik kalau engkau berbuat baik kepada kerabatmu nak. Tadi surah 2 apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Orang bertakwa yang kedua apa? Memberikan harta yang paling dia sukai kepada tetangganya bukan? Ajar anak-anak kita dan akhlak kedermawanan. Ya, baju dia masih bagus, Dek. Kalau mau kasih sepupu jangan yang nggak butuh loh, pahalanya kecil loh. Kan di surat surat 3 Ali Imran ayat 92 kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak disebut berbuat baik sampai kamu memberikan apa yang paling kamu cintai kepada, dan kepada siapa paling utama? Kepada kerabat. Surat 2 Al-Baqarah 197 tadi. Kita latih anak kita dengan attitude yang baik. Ya, apa? Kita latih kedermawanan mereka. Bapak, zakat bapak nggak usah bapak bayarkan, suruh anak yang bawa. Kan edukasi mereka untuk tahu akan kewajibannya. Latih mereka bahwa pada harta mereka ada hak orang miskin. Cara mengedukasi mereka. Ya, dan kalau kasih zakat, pertimbangkan keluarga dekat, suruh mereka yang bawa. Kita melatih mereka apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ya, kita mendidik mereka apa? Punya rasa kasih sayang, welas asih kepada kerabatnya. Kita kadang-kadang sama teman searisan, ibu ini kan iguana, ibu gaul di mana-mana, bukan? Betul Bu? Kalau sama teman setianya luar biasa, sama kakak judes dia minta ampun. Padahal Allah suruh berbuat kepada tetangga, kepada kerabat lebih dahulu, bukan? Kita edukasi anak-anak kita. Kalau ada punya kerabat terdekat, suruh anak ngantarkan makanan buka untuk pamannya misalnya. Itu edukasi dia apa? Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba. Ya, bukankah Allah mengatakan di Quran, ya, berbuat baik kepada siapa selain ayah ibu siapa Bu? Manusia yang berhak mendapatkan kebaikan kita yang di dunia pertama siapa? Orang tua kan? Kedua siapa? Kerabat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-36. Saya bacakan ayat yang ada di An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ramadan kita latih mereka punya kedermawanan. Ya, kita mulai dari keluarga dekat kita dulu. Itu sifat takwa bukan? Ya, kita tanyakan pada dia, Dek, baju mana yang sering kamu pakai yang masih kamu suka, Dek? Ini Mak, kasihkan ke sepupumu ya nak, yang kita lihat ekonominya kurang. Tapi saya masih suka. Justru kamu bertakwa kalau bisa memberikan yang kamu sukai kepada sepupumu nak. Itu mengedukasi mereka untuk punya humanisme bukan? Kan hidup ini kan harmonis hanya dua, hablun hablum minan nas kan? Lewat Ramadan kita melatih mereka. Mungkin hari-hari terlalu banyak, minimal Ramadan lah.
Katakan kepadanya, kamu beli baju lebaran nak, iya? Apa kamu tidak pikirkan sepupumu yang masih kurang itu? Kita berikan santunan kepada mereka, mereka lebih butuh kepada kita. Gak usah mah mereka jauh, gak bisa nak. Di surat 16 ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Kita didik mereka apa? Kan tadi baitul mal kepada kerabat, dasar dia pelit, gimana baitul malnya? Yang intinya kan menyuruh dia untuk memberikan, itu yang paling susah kan? Dan kita mulai mencari yang paling utama baru yang utama kan? Agama itu semuanya penting, gak ada yang penting loh. Sangat penting dan penting bukan? Yang paling utama dan utama bukan. Kita melatih mereka untuk dermawan, untuk jadi muzaki apa? Dengan sering memberi sedekah kepada kerabatnya, mengedukasi dia, meliterasi dia untuk punya sifat kedermawanan tadi. Orang Islam kaya banyak, tapi pelit juga banyak bukan? Karena tidak teredukasi punya sifat kedermawanan. Dan mulailah mereka apa? Dilatih untuk memberi kerabat lebih dahulu. Kalau sering memberi jadi dermawan kan? Menjadi habit, menjadi karakter bukan? Dan itu sifat orang bertakwa tadi. Saya kira saya udah kelelahan, masih banyak, tapi minimal kita mulai 3 hal tadi ya. Pertama, tanamkan akidah yang benar ya, hilangkan misjid-misjid pada anak-anak kita, bersihkan ya. Yang kedua apa? Tanamkan pemahaman agama yang benar. Yang ketiga, latih mereka dimensi sosial dengan bersedekah tadi, berinfak. Kenapa? Karena hidup ini harmonis kalau dua, kata Allah di mana? Surat 3 ayat 112. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kadang-kadang kita dengan Allah baik, dengan manusia tidak baik bukan? Tetapi takwa itu memiliki 2 dimensi. Dimensi langit dan langitan maksud saya. Langitan manusia maksudnya langit dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita mulai depan yang Ramadan. Saya kira Anda sudah bosan karena sering ditanya ya. Dan itu gaya orang Ambon, semangat sekali dia ya. Dan kadang-kadang saya nggak mau tahu, saya ditanya orang, Pak kenapa saklek aman? Namanya juga dokter. Dokter kan tergantung penyakit, kadang-kadang generik, kadang-kadang obat paten, kalau perlu di kemo, kalau memang butuh diamputasi. Jelas ya Pak? Namanya Ustadz kasih ceramah tergantung kondisi kan. Ada orang generik cukup, ada orang bisa obat paten, ada orang di kemo, kadang-kadang diamputasi juga. Ya, mudah-mudahan ini pertemuan kita, semoga Allah memberkahi pertemuan kita, dan semoga ini merupakan edukasi atau spirit pada Bapak Ibu. Saya ulangi ya, saya suka pakai judul persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Bisa diulangi? Bisa diulangi enggak? Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah kita tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, Anda pasti diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya apa? Mumpung ada kesempatan Ramadan, perbaiki. Jangan pas koid baru pengen berbaiki diri, telat. Itu namanya telmi, telat mikir. Surat 63 ayat yang ke-10 kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Allah bilang bersegeralah pada kebaikan sebelum datang kematian, lalu kalian mengatakan, Tuhan panjangkan usiaku sebentar kan, aku pasti bersedekah, aku pasti berbuat baik. Apa kata Allah? Hello, selama ini kemana aja lo? Itu namanya telmi, telat mikir namanya. Sudah masuk ke barzah, minta lagi kembali ke dunia. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza hadara adahumul maut qala rabbirji'un. Sudah masuk ke barzah, Tuhan andaikan aku dikembalikan ke Montreal Toronto ya Allah. Fa'ali amalu salihan fima taraktu. Aku akan berbuat kebaikan yang dulu tidak sempat aku kerjakan. Aku mau serahkan ke Baitul Mal, telat mikir ya Allah. Please deh kembalikan aku ke dunia. Aku pasti berbuat baik. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Itu kan igawan loh. Itu kan maunya loh, bukan maunya gue, ya. Ini namanya jadi apa-apa tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Paham?
sudah masuk neraka masih ngomel juga. Coba lihat di surat 32 ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna kunna muqinin. Alangkah ngerinya Muhammad, andaikan engkau melihat orang-orang berdosa di neraka menundukkan kepala depan Allah berkata, Tuhan, kami sudah dengar sendiri neraka ini, kami sadar kami salah, kembalikan kami ke dunia agar kami berbuat baik. Allah bilang, kalau mau dari dulu gue kasih lu hidayah, nama lu aja Yayat Hidayat. Jelas? Persiapkan apa-apa sebelum terjadi apa-apa. Kalau kita sudah persiapkan apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau kita tidak persiapkan apa-apa, kita pasti akan diapa-apakan dan baru tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Anda abai terhadap anak Anda, ditanya Allah, nyesel gue Pak, ya Allah, kenapa gue pagi-pagi dari Montreal ke Sudirman Park itu pagi, pulang anak pergi anak tidur, pulang tidur, nyesal gue, please kembali kesempatan. Apa kata Allah? Lu pikir lu TKW setelah kontrak bisa balik lagi? Ya enggak lah, mumpung Allah beri kesempatan, tunaikan kewajiban supaya tidak menyesal nantinya. Udah gitu sadar lagi, coba lihat, minta kepada Allah di surat 40 ayat 11. Penghuni neraka bilang, qalu rabbana amatana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bidzunubina fahal khuruj min sabil. Ya Rabb kami sadar kamu telah mematikan kami 2 kali. Engkau telah menghidupkan kami, kesempatan cukup panjang, kami sia-siakan. Hari ini kami hanya mengetahui dosa-dosa kami ya Allah. Kira-kira ada jalan keluar gak dari neraka ini? Emang lu pikir neraka Salemba apa bisa dibobol? Jelas? Itu yang saya maksud, persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan Anda pasti ada apa-apakan, hari itu Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi saya ulangi, mumpung Allah beri kita kesempatan, jangan menghayal tahun depan loh. Kan kita ini muka halu kan, nggak apa-apa masih panjang. Jangan sotoy loh. Jangankan tahun depan, besok terjadi aja kita nggak tahu kok kata Allah. 5 perkara gaib. Yang keempat apa? Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang dia kerjakan besok. Surat 31, surat Luqman ayat 33 bukan? Jadi ketika Ramadan datang, maksimalkan kesempatan yang tertinggal kita tutupi, kita kejar agar tidak ada ketertinggalan. Dan jangan pernah menghayal masih ada tahun depan. Apa kata iblis? Lu kayak gua, lo minta umur panjang aja lo, lanjutkan bersama kita kelabing di neraka lo. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Waliyahudzubillah. Ya, saya kira itu saja. Acara selanjutnya tergantung panitianya, saya mau digebukin juga nggak apa-apa. Baik, saya persilakan MC-nya untuk saya udah selesai. Ya, antum mau apain saya? Syukuran jazilan kami ucapkan kepada Ustaz Salim bin Yahya Kimas MA. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini, dipersilahkan kepada bapak-bapak dan ibu yang ingin ditanyakan. Baik, ada pertanyaan kayaknya urgent dijawab, saya jawab aja ya. Kan ibu-ibu biasanya kalau nikmat nggak pernah ingat ustadznya, susah-susah aja ingat ustadznya. Ya, biasa kalau punya masalah dengan suami ustadz ditelepon, tapi uangnya ustadz dihabisi, buat suaminya dihabisi. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dimasukkan pondok salaf. Sekarang usianya 12 tahun. Kalau pulang ke rumah selalu dinasehatin bapaknya tentang ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, atau merupakan sunnah. Tidak jadi mereka berdua suka debat. Saya kadang mengedipkan mata supaya anak tidak panjang lebar. Ya, saya bilang cukup ingatkan, iya. Kan tugas kita tidak bisa memaksa ya. Kan tugas kita hanya ingatkan saja. Jangan jenuh. Ayah saya ditanya gini. Orang suka nanya sama ayah saya, Pak, sampai kapan saya menasehati anak saya? Ayah saya bilang, kamu mati atau anakmu mati? Kenapa Tuan Guru, bapak saya dipanggil Tuan Guru sama orang Ambon?
Apa kata ayahku? Dalilnya Nuh menasihati anak menjelang anaknya mati, bukan? Surat 11 ayat 62, bukan? Nabi Nuh tetap menasihati anaknya menjelang ajal anaknya, bukan? Walaupun anaknya tidak beriman, tetapi Nabi Nuh tidak dianggap bapak yang gagal, bukan? Karena gagal bukan pada hasil, tapi pada komitmen kita untuk melakukan tugas, bukan? Yang kedua, sampai kamu mati. Bapak saya mau bawa dalil Nabi Yakub. Bukankah Nabi Yakub menjelang ajalnya masih mewasiatkan tauhid dan agama kepada anak? Jelas? Jadi tugas kita menasehati saja, mengingatkan, jangan jenuh. Faham? Namanya anak itu ibarat batu. Ya, butuh waktu. Ada batu yang cepat diasah halus, ada waktu yang butuh lama. Maka disinilah butuh kesabaran. Jadi orang tua mesti sabar. Apa kata Allah di Quran? Surat 25 Furqan ayat 20. Ya, apa kata? Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun. Dan kami jadikan kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Maukah engkau bersyukur? Dan anak itu salah satu ujian terbesar dalam hidup. Surat 8 ayat 28. I'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka bersabarlah, karena anak itu ujian. Faham? Maka ingatkan dia terus dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Ya, ingatkan dia dengan penuh kasih sayang. Jangan dibentak-bentak, Bu. Anak kecil nggak mau dibentak. Bu, pertama bersabar, punya kesabaran luar biasa. Tuh anak ibu tidak orang Ambon kalau nasihatin anaknya kadang-kadang isi ragunan semuanya keluar loh. Bapak saya suka tanya gini, Dek, kok kamu nasihatin anakmu begitu? Nakal Tuan Guru. Bapak saya tanya, kamu dengan Nabi Musa lebih mulia mana? Ya Nabi Musa lah. Anakmu dengan Fir'aun lebih nakal mana? Ya Fir'aun lah. Tapi coba kamu lihat Allah perintahkan Nabi Musa apa? Di Quran surah 20 ayat 42-43. Faqula lahu qawlan lainan. Ucapkanlah kepada Fir'aun kalimat yang lembut. Kamu tidak lebih saleh daripada Musa, bukan? Dan anakmu lebih jahat dari Fir'aun, bukan? Kalau Musa saja lisannya mulia, Allah suruh berkata lembut kepada Fir'aun, apalagi anakmu. Bapak seperti apa kamu ini? Kenapa kamu perlukan anakmu lebih jahat daripada Fir'aun? Jelas? Bu, butuh kelembutan, Bu. Anak bapak, anak ibu bukan Fir'aun, kan? Paham? Kalau Fir'aun saja Allah bilang faqula lahu qawlan lainan la'allahu yadhakkaru yakhsha. Allah tahu lah Fir'aun bakal sadar. Allah tahu, tapi Allah kasih optimis pada Musa, bukan? Menjadi orang tua tidak boleh pesimis. Allah tahu Fir'aun tidak akan beriman kok. Allah tahu Fir'aun tidak akan menerima nasihat kok. Tapi Allah katakan pada Musa sebagai pendidik butuh adanya optimisme. Jelas Pak? Ingat, bapak yang pengen punya anak, bukan anak pengen punya bapak. Lo tahu diri lah posisinya. Agak sadis omongannya ya Pak. Ya, jadi pertama apa? Selalu optimis. Allah berikan harapan kepada Musa. Allah tahu Fir'aun gak bakal beriman loh. Artinya pendidik harus punya harapan, sebagaimana harapan yang Allah tanamkan kepada Musa. Kedua, pendidik itu mesti punya ucapan yang baik. Tidak boleh isi ragunan keluar. Contoh ibu saya gini, kakak-kakak saya tuh namanya Cina Amun rada matre lah. Ya, apa-apa mesti branded lah. Ibu saya cara edukasi anak perempuannya apa? Ibu tahu Sarimi? Monyet? Ibu saya punya butik tukang jahit. Itu dibuat baju bagus sekali dikasih Sarimi. Anak perempuan Pak disuruh lihat. Coba lihat Sarimi. Cantik Mami. Itulah Sarimi. Cantik tapi binatang kan? Sama dengan kalian. Biar tas branded, kalau intelektualnya rendah, agamanya rendah, beda apa sama Sarimi? Itu cara mengedukasi anak-anak dengan cara yang sederhana. Kadang-kadang mempermalukan mereka juga boleh kok. Menumbuhkan rasa malu tadi. Tidak usah mempermalukan mereka, tapi menumbuhkan rasa malu. Apa kata ibu saya? Cantik. Ibu saya kasih tas Christian Dior loh ke itu si monyet. Mami, itu tas mahal. Terus kalau dipegang monyet gimana? Gak ada nilainya kan? Sama dengan wanita. Kalau tidak punya intelektual, tidak punya attitude, tidak punya agama, apa bedanya sama monyet ini? Bukankah dia juga cantik? Kemudian kakak-kakak saya perempuan masuk ke kamar dan diam. Terus saya tanya, gimana mau ikut Sarimi?
Kadang-kadang seperti itu edukasi ya. Tidak usah mempermalukan mereka, tapi tumbuhkan rasa malu. Membuat tumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukan mereka. Itu edukasi yang baik. Jadi butuh optimisme seperti Nabi Musa, Allah berikan optimisme. Faham? Dan berlaku. Kenapa? Anda bukan Musa dan anak bukan Firaun. Jadi nggak usah kata-kata ragu dan keluar apalagi saya menyesal punya anak kayak lo. Untuk anak nggak bilang gue lebih nyesal punya kadang gue kan punya pilihan gimana lagi. Yang pengen punya anak kan mama bukan gua gitu loh. Waliyahudzubillah ya kan? Jelas? Kadang-kadang ibu-ibu suka emosional daripada rasional kan? Kan ibu-ibu kadang-kadang panjang lidahnya pendek akalnya. Kalau udah marah biasa panjang lidahnya pendek akalnya cetek imannya. Itu penyakit ibu-ibu kalau lagi marah. Ingat, saya ulangi, Anda tidak semulia Nabi Musa dan anakmu tidak sejahat Firaun, bukan? Tapi Allah menyuruh apa? Dua, berlaku lembut dan penuh optimisme tadi. Karena kita tidak tahu kapan hidayah itu datang kepada anak. Ada yang tanya sama ayah saya, Pak, udah 4 tahun Allah sedang memberimu hadiah, Allah berikan kesulitan. Bukankah innal ajra bil qadari masyaqqah? Bukankah balasan tergantung tingkat kesulitan? Allah ingin memuliakanmu, Allah memberi beban lama karena Allah ingin memuliakanmu. Maka optimislah dalam mendidik anakmu bersabar. Jelas? Paham? Jadi jangan udah lama Ustaz. Lah Nabi 25 tahun jangan pernah ngeluh. Anda baru 4 tahun ngeluh loh. Lagian Nabi nggak pernah minta jadi nabi kan? Tapi bapak dan ibu jadi orang tua kan? Jelas? Jelas Pak? Nabi tidak pernah minta jadi nabi kan? Allah amanahi dan Nabi lama tidak pernah ngeluh soal orang tidak beriman kan? Maka orang tua tidak boleh. Baru juga 4 tahun, Nabi 23 tahun sabar. Ya? Bahkan sampai akhir hayatnya Abu Talib nggak beriman kepadanya, bukan? Tetapi Allah tidak lihat hasilnya, Allah lihat prosesnya. Saya tanya, Nabi Nuh hasilnya baik atau tidak? Tidak seperti diharapkan, bukan? Tapi dia Nabi Ulul Azmi, bukan? Kenapa? Karena kesemangatnya dalam dakwahnya luar biasa. Walaupun hasilnya tidak seperti diharapkan. Karena ketahuilah, mendidik anak Allah tidak lihat hasilnya. Allah lihat apa? Prosesnya. Saya tanya, Nabi Yakub anak-anaknya brengsek, bukan? Betul? Tapi dia bersabar, bukan? Dan jangan curhat di media sosial, Bu. Ibu-ibu ini punya masalah rumah tangga, curhat di media sosial. Ini namanya Ion, Ibu Oon namanya. Belajar dari Nabi Yakub di surat 12 ayat 68, dia curhat kepada Allah. Jangan ke sosial media, Bu. Betul? Bangun tengah malam. Ya, bukankah Nabi dalam hadis Tirmidzi kitab doa ada 3 doa yang tidak Allah tolak orang tua kepada anaknya, bukan? Kenapa tidak Anda gunakan? Kenapa Anda minta air dari kiai? Apa kata iblis? Goblok, gitu loh. Tidak ada jaminan kiai doanya mustajab kan? Yang dijamin mustajab doa orang tua kepada anak kan? Kenapa tidak digunakan di waktu mustajab untuk berdoa? Jelas? Bangun sepertiga malam terakhir, ketika sedang sapa berdoalah, Allah tidak nolak doamu. Jangan curhat ke sosial media, itu namanya nambah masalah. Faham? Jadi sekali lagi, berilah nasihat dengan penuh kelembutan dan penuh optimisme. Jangan putus asa. Karena yang berhidayah itu Allah, bukan kita. Allah hanya tanya sejauh mana kita menjalankan tugas kita. Allah nggak nanya kenapa sudah serius gak berhasil. Allah nggak nanya itu. Faham? Allah tidak nanya kenapa anakmu tidak beriman. Allah nggak nanya. Allah nggak nanya Ibrahim kenapa kamu betul bapakmu nggak beriman. Karena apa? Nabi Ibrahim konsisten di atas dakwahnya walaupun bapaknya tidak beriman. Jadi saya ulangi, jangan putus asa karena Allah tidak lihat hasilnya. Allah lihat kinerjamu. Nabi Ulul Azmi itu keluarga dekatnya nggak beriman, bukan? Tapi mereka Ulul Azmi, bukan? Kenapa? Bukan hasilnya tapi kinerjanya kan? Begitu juga dengan orang tua. Jadi jangan putus asa, Bu. Ibu-ibu biasa suka lulai, lebay. Udah 4 tahun Ustaz gak ada perubahan, di pesantren gak ada perubahan. Lah yang dididik Nabi Abu Talib bersama Nabi jangan beriman. Firaun bapak angkatnya Musa aja nggak beriman, apalagi cuma di pesantren. Jadi bersabarlah, Bu. Ya, kadang-kadang ibu otaknya karena banyak makan mie instan, jadi otaknya maunya instan aja. Kalau bisa seperti mie cepat selesai dihidangkan, tidak seperti itu kan? Itu hidangan ini nikmat yang Allah karuniakan ujian, bukan? Itu hidangan butuh proses lama, butuh chef yang sabar dan piawai. Jelas, Bu?
hari ini saya agak marah karena ibu-ibu sering curhat soal anak, seakan putus asa dia. Faham? Nah, contohkan saja. Ya, contohkan dan tunjukkan kebaikan. Sebab kadang-kadang Bu, anak suka jawab, ini ada kasus. Ada ibu dokter datang nangis sama saya. Ustaz, sakit hati ambo nih. Kenapa sakit hati ibu, Bu? Yang punya hati ibu, kenapa ibu curhat ke saya? Saya ini dokter, Ustaz. Anak ambo juga dokter. Sekarang saya ngadi sama Ustaz. Saya kasih tahu pakai jilbab. Apa katanya? Lah ibu juga dulu nggak pakai jilbab kok. Terus ibu jawab apa? Ya marah lambok tuh. Bodoh jadi ibu itu. Ibu mesti ngomong gini, iya nak, ibu salah. Wallahi demi Allah, andaikan Allah beri kesempatan, saya ingin kembali muda memperbaiki semua keadaannya. Sayang saya sudah tahu di usia tua nak. Wallahi saya tidak ingin kamu salah seperti ibumu. Ini ibu tensinya terlalu tinggi, sok-sok gengsi saya bilang. Ngaku aja ibu salah, ibu mantan penjahat kok. Kenapa malu? Ya, tapi nanti anak-anak kalau dia bilang ke ibu, nanti kalau dia bilang saya mantan penjahat gimana? Jawab aja, bukankah Allah cinta mantan penjahat? Innallaha yuhibbut tawwabin. Bukankah Allah mencintai orang bertaubat? Kenapa saya takut? Wong saya ingin dicintai Allah, mantan penjahat kan? Saya nggak bisa debat Ustaz lah, emang jadi ibu duluan secara otot bukan otak kan? Mestinya kan jadi guru. Ibu tahu bahwa ibu kalau jadi istri jadi guru bukan? Mesti belajar keguruan dulu baru punya anak Bu. Ini keburu punya anak baru jadi guru, keblinger gak? Jelas Bu? Tapi sabar itu resiko pilihan, bagaimana lagi? Anak tidak pernah minta ibu jadi ibunya, tapi ibu yang inginkan anak, berarti ibu yang minta amanah bukan? Jelas? Tunaikan amanah itu dan jangan mundur ke belakang. Masa ibu kalah sama bintang iklan? Jelas? Ya, saya ulangi terus menerus sampai dia mati atau kita mati. Itu pertama. Dalilnya Nabi Yakub mendakwa anak menjelang ajalnya. Kemudian dia mati. Nabi Nuh tetap mendakwa anaknya menjelang ajal anaknya. Itu metode batas waktu, tidak ada batas waktu. Ya. Yang kedua apa? Sabar, karena itu ujian. Surat 25 Furqan ayat 20, surat 8 ayat yang ke-28. Itu ujian. Ketiga, sabar, berlaku lemah lembut. Keempat, tetap punya optimisme seperti Allah berikan optimisme pada Musa. Ya, pada akhirnya Fir'aun beriman juga walaupun telat kan? Saya tanya, Fir'aun sempat beriman gak? Surat 10 ayat 90 kan? Walaupun telat tapi masih sempat beriman kan? Dan kita tahu hidayah datang kapan? Ya, boleh jadi saat ibu hidup dia tidak patuh, pada saat ibu meninggal hidayah itu datang kepadanya. Tetapi yang jelas ibu punya saham di dalamnya. Minimal ada saham lah ya untuk mendidik anak-anak ibu. Saya kira satu pertanyaan cukup sulit jawabnya dan saya udah kelelahan loh. Ya, jadi sekali lagi tetap bersabar dan tidak boleh pesimis sebagaimana Allah berikan harapan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan saya ulangi, Fir'aun sempat beriman walaupun imannya tidak diterima Allah karena telat. Ini menunjukkan apa? Kita tidak tahu kapan hidayah itu menyapa anak itu. Ya, di surat 10 ayat 90 bukan? Fir'aun sempat mengucapkan syahadat bukan? Tapi sayang waktunya sudah lewat batas ambang ketoleransi. Tapi ingat hidayah masih dapat diterima kan? Sekeras Fir'aun masih menerima hidayah kan? Apalagi anak kita insya Allah lebih muda daripada Fir'aun. Ya, jadi ibu tuh mesti cerdas Bu. Ya, sayang sekali ibu sekarang pintar di sosial media tapi lebay dengan anak-anaknya. Jangan marah ya Bu, ini namanya SQ, Education of Salim Qibas. Jelas ya? Saya kira cukup ya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.